Bengawan Solo meluap, 7 desa di Tuban terendam banjir. Warga Bojonegoro dilaporkan tenggelam terseret arus sungai Kali Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV Bojonegoro, selain 2 informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Osa Adnan, kita ikuti sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. 7 desa di Kabupaten Tuban terendam banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo. Selain merendam puluhan rumah, banjir setinggi 50 cm ini juga merendam ratusan hektar area persawahan. Kondisi ini menyebabkan akses jalan terganggu sehingga warga terpaksa menggunakan perahu atau berjalan kaki melintasi banjir. Beginilah kondisi masyarakat yang tinggal di sekitar aliran Sungai Bengawan Solo Kamis pagi. Banjir setinggi 50 cm atau setinggi lutut orang dewasa ini merendam 7 desa di Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Kondisi ini menyebabkan akses jalan terganggu sehingga warga terpaksa menggunakan perahu atau berjalan kaki melintasi banjir. 7 desa yang terdampak antara lain di Desa Sawahan, Karangtinoto, Kanorejo, Tambakrejo, Ngadirejo, Bulurejo, dan Rengel. 3 desa mayoritas lahan pertanian, sementara 4 desa lainnya yakni pemukiman. Sedikitnya 29 rumah di Desa Tambakrejo terendam, termasuk fasilitas umum seperti sekolah dan jalan poros desa. Seperti yang terpantau di Desa Ngadirejo, genangan banjir membuat aktivitas warga setempat terganggu. Meski demikian, banyak warga yang masih bertahan di rumah-rumah mereka. Beberapa warga pun berusaha membersihkan gorong-gorong agar air yang mengenang bisa cepat surut. Bu, ini banjirnya udah berapa hari, Bu? Udah 2 hari, 4 hari hujan, nggak terang-terang ini, Mas. Ini luapan dari sungai mana, Bu? Ini dari Solo mungkin ke sini, Mas, sampai hujan. Terus dari Ngerong sana juga full airnya ke sini semua ini. Oh, dari Bengawan Solo, Bu, ya? Ya. Ini ketinggiannya sampai berapa, Bu, airnya itu? Ini mungkin setengah meter, Mas, ya. Kalau saya kan 1 meter, orangnya pendek. Selutut berarti, Bu, ya? Ya, selutut. Selain merendam pemukiman, air luapan Sungai Bengawan Solo ini juga merendam ratusan hektar sawah yang siap panen, sehingga bisa menyebabkan gagal panen. Luapan Bengawan Solo, berapa desa yang terendam? Ada 7 desa yang terdampak dari meningkatnya tinggi muka air atau meluapnya aliran Sungai Bengawan Solo. Itu Desa Tambakrejo, Karangtinoto, Kanorejo, kemudian Ngadirejo. Nah, tadi malam laporan tambah lagi itu ada di Desa Bulurejo, kemudian di Desa Sawahan sama Desa Rengel. Nah, untuk yang 3 desa terakhir ini mayoritas di persawahan. Tapi kalau yang 4 ini ya yang saudara lihat sendiri itu sudah masuk di pemukiman. Maksudnya di ruas jalannya pekarangan. Tapi untuk yang rumah terendam itu hanya ada di Tambakrejo, beberapa rumah itu. Ada 29. Ya itu apa? Jalan poros desa tergenang. Ada yang sudah fasilitas umum ya sekolah. Banjir akibat luapan Bengawan Solo ini bukan yang pertama kali terjadi di Tuban. Curah hujan tinggi serta kiriman air dari wilayah hulu kerap menjadi penyebab utama. Warga diimbau untuk tetap waspada dan segera mengungsi jika kondisi semakin memburuk. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV Tuban. Sementara itu, banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo merendam pemukiman warga di Kabupaten Bojonegoro. Ketinggian banjir yang mencapai 50 cm membuat aktivitas warga terganggu. Setelah selama 2 hari berturut-turut diguyur hujan deras, pemukiman warga yang berada di Kelurahan Ledok Wetan, Kecamatan Kota Bojonegoro, terendam banjir Rabu pagi. Banjir ini terjadi akibat luapan Sungai Bengawan Solo yang kini terus menunjukkan tren kenaikan muka air.
Pemukiman warga di Ledok Wetan sendiri memang berada tak jauh dari bibir Sungai Bengawan Solo, sehingga jika debit air naik, rumah-rumah warga selalu menjadi langganan banjir setiap tahunnya. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 50 cm hingga pinggang orang dewasa. Bahkan air sudah masuk ke dalam rumah warga dan membuat perabotan rumah tangga maupun barang berharga lainnya terpaksa harus diamankan agar tidak ikut terendam banjir. Rini, salah satu warga Kelurahan Ledok Wetan, mengaku jika sejak 2 hari terakhir curah hujan sangat tinggi dan membuat Sungai Bengawan meluap. Lalu air sejak pagi tadi langsung masuk ke pemukiman warga. Menurutnya banjir ini sudah menjadi rutin terjadi setiap tahunnya. Meski demikian, warga berharap adanya bantuan berupa obat-obatan sebab selama air banjir yang berwarna keruh menyebabkan warga mengalami gatal-gatal. Disampaikan ini banjir mulai menggenangi rumah ini sekitar pukul berapa, Bu ya? Pukul tadi pagi pukul jam 9, jam 10 mulai. Sudah mulai masuk. Ini sempat dilanda hujan deras, Bu, ya, semalam? Kemarin hujan deras. Tapi sini langganan ya, Bu? Langganan. Udah biasa, udah kaget. Ini masuk rumahnya di wilayah mana saja? Di bagian mana saja, Bu? Di lorong, ini kan daerah Ledok Wetan, khusus Ledok Wetan. Lorong 2 ini banyak yang masuk. Banyak masuk rumah warga ya? Malah dalam sana. Terus nggak ada yang ngungsi ya, Bu? Belum ada yang ngungsi. Kalau besar baru ngungsi. Kalau ini masuk rumah-rumah sini ada barang-barang harga yang terendam enggak, Bu? Tidak ada. Oh, enggak ada. Kan sudah siap-siap. Sebelumnya kan sudah siap-siap di apa nangaran sih. Iya. Siaga 1 gitu. Siaga 1 ya, sudah biasa. Saat ini ketinggian muka air Sungai Bengawan Solo terus meningkat. Bahkan ketinggian air sudah mencapai titik 14,55 piskal atau berada di siaga 3 merah. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, warga di Kabupaten Bojonegoro dilaporkan hilang tenggelam terseret arus sungai Kali Gede. Diduga korban terbawa arus saat menyeberang sungai sepulangnya dari ladang. Saat ini tim SAR gabungan masih melakukan upaya pencarian. Jamiran, warga desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, dilaporkan hilang tenggelam terbawa arus sungai Kali Gede, Rabu 26 Februari 2025. Mendapati laporan, tim SAR gabungan langsung melakukan pencarian terhadap korban. Pencarian korban dilakukan menggunakan perahu karet menyusuri sungai serta penyisiran melalui jalur darat. Sebelum dilaporkan hilang, korban diketahui sedang beraktivitas di ladang miliknya, di mana untuk menuju ke ladang dari rumahnya, korban harus menyeberangi sungai Kali Gede. Pada saat selesai beraktivitas di ladang, korban berpamitan kepada rekannya untuk pulang terlebih dahulu. Namun sampai malam hari tak kunjung pulang, sehingga dilakukan pencarian oleh keluarga dan warga, serta dilaporkan kepada pihak terkait. Kapolsek Margomulyo AKP Agus Sugiantara mengatakan atas laporan yang didapatkan kemudian melakukan pencarian, lalu ditemukan tangki semprot milik korban yang berada di sungai. Untuk kronologi warga Jipang yang hanyut di sungai Kali Dogol, yaitu Bapak si Jumiran. Kebiasaannya kalau ke Bawon dia tidak melalui darat, hanya bisa melalui penyeberangan sungai dengan cara berenang. Namun pada sekitar jam 11 setelah melaksanakan penyemprotan rumput di Mbahon, berpamitan dengan temannya Samijan untuk pulang dulu. Nah, sampai jam 14.00 istrinya menanyakan belum pulang. Dan ditelusuri di pinggiran Bengawan Sungai, di aliran sungai itu diketemukan alat penyemprot atau tabung penyemprot rumput. Nah, setelah itu warganya curiga karena yang bersangkutan mempunyai riwayat penyakit epilepsi. Dan akhirnya dari kepala desa melaporkan ke Polsek bahwa warganya atas nama Jamiran itu belum pulang ke rumah.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bojonegoro Heri Wicaksi mengatakan saat ini sejumlah personil tim SAR gabungan masih melakukan proses pencarian terhadap korban mulai dari titik kejadian musibah hingga diperluas radius pencarian. Untuk pencariannya sendiri seperti apa, Dan? Kita pakai metode susur sungai dari mulai Sungai Dogol sampai ke Bengawan Solo. Untuk radiusnya sekitar 6,5 kilo. Berapa personil dan yang diterjunkan? Personil kita pakai personil gabungan dengan jumlah 60 personil. Jadi untuk lebih mempercepat pencariannya kita gabungan seperti itu. Untuk alatnya sendiri dan untuk menunjang pencarian? Untuk menunjang pencarian kita pakai 2 LCR atau perahu karet itu untuk mempermudah pergerakan di sungai. Pencariannya berarti dilakukan berapa hari, Dan? 3 hari untuk BPBD kita 3 hari. Terus kalau apabila ada permintaan dari keluarga maupun dari Bapdes kita bisa perpanjang sampai 7 hari. Edo Jodialdian, JTV Bojonegoro. Pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali dengan informasi mengenai pakai sistem elektronik motor di parkiran RSUD Tuban tetap digasak maling. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Sebuah motor di parkiran Rumah Sakit Umum Daerah hilang digasak maling. Meski telah dilengkapi sistem parkir elektronik, pelaku berhasil lolos dari pos penjagaan. Atas kejadian ini korban langsung melapor kepada pihak kepolisian. Sebuah motor Supra X125 milik warga yang diparkir di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Kusma Tuban, raib digasak maling. Meskipun telah dilengkapi dengan sistem parkir elektronik, pelaku berhasil lolos dari pos penjagaan. Motor yang hilang tersebut adalah milik Fasta Bikul Hoirot, 35 tahun, warga desa Beji, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban. Sebelum hilang, motor dengan nomor polisi S4322 FM tersebut dititipkan di area parkir RSUD Kusma Tuban pada Selasa malam. Saat itu korban hendak berangkat bekerja sebagai petugas travel. Namun saat akan diambil, pada Rabu malam motor korban ternyata hilang. Sementara untuk karcis barcode yang didapatkan masih dibawa. Selanjutnya, korban berusaha meminta rekaman CCTV kepada petugas keamanan rumah sakit. Namun petugas keamanan mengaku CCTV sedang trouble usai tersambar petir. Ceritanya motornya hilang itu gimana Mas awalnya? Tanggal 25 malam, sekitar jam 10 itu parkir ini, parkir di sana. Terus habis itu kan posisi hujan, ya. Hujan, saya jalan soalnya saya mau pergi ke wisata. Parkir sini, terus habis itu lewat parkiran pintu masuk pintu keluar yang sana. Itu aja. Terus habis itu pulang sama teman-teman juga ke sini semua karena parkiran juga di sini. Ternyata sepeda saya hilang, nggak ada. Tak cari di kanan kiri sama tukang parkirnya juga nggak ada. Itu sepeda apa itu Mas? Sepedanya Supra X125. Berarti nginep di sini sudah berapa hari? 25 malam, semalaman ya. Semalaman ya? 2 malam ya teman-teman. Oh semalam? Ya 2 malam. Terus katanya pengelola sini gimana? Katanya pengelola CCTV-nya enggak kelihatan. Trouble karena sabar petir katanya. Di beberapa titik. Mas, terus itu kan karcisnya masih ada Mas? Masih ada. Masih ada ya? Masih ada. Wawancara. Kejadian tersebut kini telah dilaporkan korban kepada unit Jatanras Satreskrim Polres Tuban. Korban berharap motor miliknya segera ditemukan. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV Tuban.
Sementara itu, Satreskrim Polres Ngawi menangkap 3 orang pelaku spesialis pencurian di lingkungan sekolah dan masjid. Pelaku telah beraksi di 8 lokasi berbeda. Polisi juga menyita sejumlah sound system, proyektor, dan kotak amal sebagai barang bukti. Tim Tiger Satreskrim Polres Ngawi berhasil mengamankan 3 pelaku spesialis pencurian di lingkungan sekolah dan masjid di Kabupaten Ngawi. Tempat kejadian perkara atau TKP kebanyakan dilakukan di wilayah Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi. Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Joshua Peter Krisnawan menjelaskan, ketiga pelaku yang diamankan petugas diantaranya sepasang kekasih yang sudah tinggal bersama. Ketiga pelaku tersebut berinisial MR 23 tahun dan IMS 20 tahun warga Kecamatan Mantingan, serta IS 25 tahun warga Kecamatan Karanganyar. Ketiga pelaku diciduk tim Tiger setelah pihaknya mendapatkan informasi dari masyarakat atas aksi pelaku yang meresahkan. Selanjutnya dilakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan para pelaku di rumahnya masing-masing tanpa perlawanan. Petugas juga menyita sejumlah sound system, proyektor, dan kotak amal hasil pencuriannya sebagai barang bukti. Hasil pemeriksaan mereka, pelaku sudah melakukan aksinya di 8 TKP dengan sasaran sekolah dan masjid. Kami sampaikan tim Tiger Satreskrim Polres Ngawi kembali mengungkap kasus terkait dengan pencurian dengan pemberatan atau bahasa sehari-harinya pembobolan. Adapun yang menjadi objek atau sasaran dari para pelaku itu adalah speaker atau sound system, proyektor, dan juga kotak amal. Dan tempat atau sasaran yang menjadi incaran mereka itu berupa masjid dan juga sekolah. Total ada 3 pelaku yang kita sudah amankan, jadi 2 laki-laki dan 1 perempuan. 1 orang diantaranya, jadi total semua ada 4, 1 orang diantaranya masih anak-anak dan dalam pengajaran. Untuk modusnya seperti apa nanti ya bisa membobol itu? Jadi modusnya mereka keluar atau mencari sasaran pada malam hari dan dalam melancarkan aksinya mereka membawa peralatan berupa tang dan obeng untuk mencungkil jendela maupun pintu yang menjadi sasarannya. Kalau yang wanita perannya sebagai apa ya wanita? Untuk wanita, kebanyakan dari TKP itu berperan sebagai pengawas dan juga menjadi penampung. Jadi setelah mereka melancarkan aksi kejahatannya, barang-barang yang menjadi sasaran tersebut dikumpulkan di rumahnya. Berapa titik? Jadi total dari hasil pengembangan kita ada 8 TKP di Kabupaten Ngawi yang berhasil tim Tiger ungkap di wilayah Kecamatan Karanganyar dan juga Mantingan. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku akan dijerat pasal 363 KUHP junto pasal 65 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Ito Wahyu, CTV Ngawi. Pemirsa, kantor Bea Cukai Bojonegoro memusnahkan 14 juta batang rokok tanpa cukai hasil penindakan sepanjang tahun 2024. Barang ilegal ini rata-rata didapatkan dari sopir pengangkut rokok ilegal yang melintasi wilayah Bojonegoro dan Tuban. Meski begitu, tak ada satupun pengedar yang ditahan lantaran dianggap tak memenuhi unsur pidana. Kantor Bea Cukai Bojonegoro memusnahkan 14.056.280 batang rokok tanpa cukai di kawasan PT Solusi Bangun Indonesia, Pabrik Kabupaten Tuban, Rabu pagi. Barang ilegal ini dimusnahkan dengan dibakar menggunakan alat khusus guna mengurangi dampak negatif pada lingkungan sekitar. Kepala Kantor Bea Cukai Bojonegoro, Iwan Hermawan menyebutkan 14.056.280 batang rokok tanpa cukai ini didapatkan dari 75 penindakan sepanjang tahun 2024 di wilayah Tuban dan Bojonegoro. Barang ilegal ini rata-rata didapatkan dari sopir pengangkut rokok ilegal yang melintas wilayah Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. Mengingat kedua kabupaten di wilayah perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah tersebut merupakan jalur lalu lintas para pemasok ke pembeli. Iwan Hermawan juga menyebutkan
Rata-rata rokok tanpa cukai ini dikirim dari wilayah Madura. Meski begitu, tak ada satupun pengedar yang ditahan lantaran dianggap tak memenuhi unsur pidana. Penindakan yang dilakukan di kantor Bea Cukai Bojonegoro, alhamdulillah sebetulnya dengan dukungan dari seluruh komponen masyarakat, bisa dibilang selama 6 tahun terakhir ini sangat amat berkurang. Jadi tidak ada yang produksi di wilayah Bea Cukai Bojonegoro yang meliputi Tuban dan Bojonegoro, tetapi ini merupakan penindakan atas pengangkutan atau transportasi barang kena cukai hasil tembakau yang rokok legalan ini yang dari daerah dari daerah produksi ke daerah pemasaran. Titik-titiknya banyak karena memang di daerah wilayah kerja Bea Cukai Bojonegoro ini jalur lalu lintasnya sangat banyak. Ada yang di jalur Pantura, ada yang di tengah, ada yang sampai nembus ke Trans Jawa. Tapi kita full melakukan pengawasan di semua titik tersebut juga dengan bantuan dari teman-teman di aparat penegak hukum maupun pemerintahan, khususnya dalam rangka penempatan dana bagi hasil cukai tembakau. Pak, para pedagang yang ditindak ini ada berapa yang dilakukan penindakan dan juga yang dibina, Pak? Oh, ini yang kali ini semuanya adalah dari hasil penindakan atas pengangkutan. Dari pengangkutan sebanyak jumlah penindakannya sepanjang tahun 2024 adalah sebanyak 75 kali. Barang bukti lebih dari 14 juta batang rokok tanpa cukai ini sebelumnya disimpan di Pabean Kabupaten Bojonegoro, kemudian dikirim ke lokasi pembakaran. Diperkirakan pemusnahan akan memakan waktu 2 hari. Petugas Bea Cukai memastikan tak ada satupun barang bukti yang tersisa dalam pemusnahan tersebut. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Warga Ngawi lestarikan tradisi cukur rambut massal sambut Ramadan. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Apa isinya? Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami. Berbagai cara dilakukan warga untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Salah satunya dengan cukur atau potong rambut massal. Tradisi yang sudah turun-temurun ini tetap dilestarikan sebagai bentuk membersihkan diri menyambut bulan Ramadan. Sejumlah warga Desa Tempuran, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi berkumpul di salah satu halaman masjid yang ada di desa setempat. Puluhan warga tersebut melakukan tradisi cukur atau potong rambut massal dalam menyambut bulan suci Ramadan. Tradisi yang sudah turun-temurun tersebut tetap dipertahankan hingga saat ini. Dalam tradisi potong rambut massal diikuti mulai anak-anak hingga dewasa ini sebagai wujud membersihkan diri dan bentuk sukacita warga kembali dipertemukan bulan suci Ramadan. Warga sangat antusias dan terus mempertahankan tradisi tersebut. Ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan nanti 1 Maret 2025. Ini diadakan sudah lama, sudah tradisi dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Sebelum datangnya Ramadan kita mengadakan cukur gratis di sini. Memang sudah tradisi? Iya, sudah tradisi. Dari turun-temurun diadakan begini. Bulan Ramadan yang akan datang adalah bulan suci, bulan bersih. Makanya kita juga harus bersihkan diri, bersih dari secara jasmani, rohani, kita dari pakaian rapi, cukurnya juga rapi, artinya bersih dalam dandanan kita menyambut Ramadan ketika kita sholat ke masjid, sholat tarweh, dan ibadah lain, kita terlihat trendy, asik dalam rangka dan fresh menyambut bulan bersih ini, bulan suci ini, kita juga gerakan bersih, jasmani, dan rohani. Sementara itu, salah satu perwakilan Barbershop Ngawi, Yudi Yudantoro mengakui ini sebagai bentuk kepedulian komunitas Barbershop Ngawi ikut melestarikan tradisi menyambut Ramadan
Diakuinya antusias warga dalam cukur rambut massal tersebut juga cukup banyak. Ia bersama teman-temannya tanpa memungut biaya. Dalam rangka rutin cukur gratis untuk wilayah sekitar Masjid Bani Sarijan. Kami dari BNC Ngawi, kami komunitas ada di seluruh Ngawi. Untuk menyambut Ramadan ini Mas ya? Dalam rangka menyambut Ramadan yang akan datang. Kalau saya sendiri tadi motong 5, rekan-rekan ada yang 17, ada yang 10, dan ada yang lebih dari 10 juga. Setelah melakukan tradisi potong rambut massal, warga juga membersihkan diri dengan mandi di aliran sungai desa setempat. Kegiatan ini selalu dilakukan warga desa Tempuran, Kecamatan Paron Ngawi sebagai bentuk mensucikan diri menyambut bulan suci Ramadan. Itu Wahyu, JTV Ngawi. Sementara itu, sejumlah atlet cilik sepatu roda Bojonegoro terus berlatih untuk mengasah kemampuan serta skill menyongsong sejumlah kompetisi yang akan mereka ikuti. Diharapkan dengan tambahan porsi latihan ini, atlet cilik tersebut bisa berprestasi. Sejumlah atlet cilik sepatu roda dari klub Thunders Bojonegoro terus berlatih dan mengasah kemampuan serta skill di sirkuit sepatu roda yang ada di halaman Stadion Bojonegoro. Para atlet klub sepatu roda yang didominasi anak kecil mulai usia 5 tahun ini telah menunjukkan bakat dan dedikasinya di bidang sepatu roda. Berlatih di bawah bimbingan pelatih berpengalaman, para atlet cilik ini terus meningkatkan kemampuan dan keterampilannya. Meski masih berusia belia, rupanya atlet cilik sepatu roda mampu menorehkan sejumlah prestasi. Di antaranya, dalam ajang Kejurprov, mampu membawa pulang 2 medali emas di kategori speed atlet. Mereka Sagita Querida. Kemudian, 1 perunggu kategori speed dengan atlet Hafiz Arif Febrian, dan 1 perunggu lagi kategori pemula kategori 100 meter atas nama Mahameru Alhesya. Pelatih klub sepatu roda Thunders Bojonegoro Alan Perdana mengatakan, para atlet sepatu roda didominasi usia mulai dari 5 tahun sudah digembleng untuk berlatih sejak dini. Adapun beberapa kategori untuk latihan kelompoknya menjadi 3, yakni mulai dari pemula, standar, hingga nanti tingkatan speed. Menurutnya, para atlet cilik sudah beberapa kali menorehkan prestasi baik ajang kabupaten maupun skala provinsi. Alan menambahkan bahwa atlet yang didominasi usia 5 tahunan ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi atlet sepatu roda yang handal. Selain memiliki bakat alami dan dedikasi yang tinggi, maka tidak menutup kemungkinan berpotensi menjadi atlet sepatu roda yang sukses di masa depan. Memang untuk latihan atlet sepatu roda ini kita memang dimulai dari umur berapa? Umur 4 tahun sudah bisa. 4 tahun sudah bisa. Nanti kita beri pelatihan ya, dan latihannya ya seminggu 4 kali ya, 4 kali. Selama puasa 3 kali. Jadi latih juga bisa juga dari Sidoarjo juga ada ya, dari atlet-atlet yang sudah berprestasi. Dari atlet yang sudah berprestasi ini melatih dalam Bojonegoro seminggu sekali. Dari yang kalau Bojonegoro itu kita persiapkan fisiknya. Jadi untuk yang pemula itu nanti untuk anak-anak yang kecil nanti diikutkan pada pemula, kemudian ada standar, kemudian ada speed. Jadi ada 3 kelas. Masing-masing kelas nanti dibagi juga. Untuk persiapannya ini pada saat ini pelatihan ini untuk persiapan bulan Mei ya, bulan Mei akan di Semarang Open. Saat ini para atlet masih terus giat berlatih untuk nantinya mempersiapkan diri mengikuti ajang perlombaan di Semarang pada bulan Mei mendatang. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Pemirsa, berikut tadi informasi terakhir di Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa follow media sosial kami di alamat di bawah ini dan juga kirimkan kritik saran Anda ke alamat email jtvbojonegoro@jtv.co.id. Saya Osa Adnan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.